Bisa kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Syahla, Zira, Punca, Amira, Karin, dan teman-teman. Gimana kabarnya sebelum kita lanjut? Mister hari ini sebenarnya hanya ingin menyampaikan sedikit mengenai ujian atau penilaian kenaikan kelas. Ya, jadi Mister ingin sampaikan beberapa hal tentang penilaian kenaikan kelas. Sebab untuk materi, saya kira itu bisa sudah selesai ya, bisa kita baca gitu ya. Kalau materi bisa kita baca. Nah, untuk kedepannya, insya Allah nanti penilaian kenaikan kelas. Tapi ini pada diam aja, kedengeran nggak sih suara Mister? Agak putus-putus, Mister. Oh, putus-putus. Iya, Mister, agak putus-putus. Sebentar. Kalau begini kedengeran? Jelas? Jelas. Kalau gini jelas? Kalau gini? Coba kalau begini gimana? Masih kedengeran? Putus-putus. Halo. Yang mudah-mudahan nggak ada gangguan ya. Udah mendingan, Mister. Alhamdulillah. Baik, Mister lanjut. Untuk materi terakhir kita kemarin itu adalah speed. Mister bahas dulu sedikit mengenai speed kemarin. Kemarin sudah kerjakan itu di halaman 106. Halaman 106, silakan boleh dibuka. Ini halaman 106. Yang dimaksud dengan speed adalah the rate which an object change position. Jadi jarak atau ukuran, sebuah ukuran di mana sebuah objek itu berpindah. Apakah dia dengan cepat atau lambat. Nah, speed atau kecepatan ini measures how fast object move. Jadi mengukur bagaimana seberapa cepat objek tersebut bergerak. Ya. Jadi speed ini adalah sebuah ukuran, sebenarnya adalah sebuah ukuran menentukan objek itu bergerak apakah dengan cepat atau dengan lambat. Kemudian di dalam speed itu ada yang dimaksud dengan velocity and acceleration. Velocity and acceleration. Jadi velocity ini adalah kombinasi atau gabungan dari kecepatan dengan jarak objek dengan arah. Jadi kecepatan gabungan dengan arah. Nah, ini velocity. Kanan velocity. Ya, jadi arahnya bagaimana? Kecepatan bola tersebut, misalkan bola ditendang, kecepatannya berubah dan arahnya juga berubah. Itu dengan velocity. Ya, betul. Dan ada juga acceleration. Acceleration itu tadinya dia lambat santai, tapi tiba-tiba berusaha. Nah, itu acceleration. Jadi perubahan kecepatan itu disebut dengan acceleration. Tadinya lambat, setelah tiba-tiba lambat. Ini yang dimaksud dengan acceleration. Jadi ada yang tadinya cepat, tiba-tiba lambat. Cepat lagi. Ini adalah acceleration. Jadi perubahan kecepatan itu disebut dengan acceleration. Paham dari sini ya? Velocity tadi gabungan antara kecepatan sama arahnya. Itu gabungan. Misalnya belok kanan, belok kiri, belok kanan lagi. Muter. Di sini ada roller coaster.
di bukumu adalah roller coaster. Nah itu juga termasuk ada velocity. Ya, naik ke atas, arahnya berubah. Itu terdapat pada yang sebagian velocity. Nah, untuk pengukuran apa namanya, average speed atau kecepatan rata-rata, kemarin sudah banyak yang nulis ya, meskipun baru masih ada beberapa yang nggak kirim ke Mister. Ya, ya apa juga sih sebenarnya ya. Tugas itu sebenarnya dikerjakan dan berharap dengan mengerjakan tugas tersebut kamu bisa lebih paham kerjaan sebenarnya ke kanan. Nah, untuk menghitung average speed itu kita bagi ya, kita hitung total distance dibagi total time. Total distance dibagi total time. Jadi seperti ini. Kalau misalkan bentar. Nah ini misalkan kita mau menghitung average speed. Average speed. Atau kecepatan rata-rata itu sama dengan ini sama dengan total distance, jarak dibagi per time atau waktu. Ya, jarak dibagi waktu. Kamu semua bisa buka bukunya di halaman 108. Halaman 108 silakan dibuka. Di sana ada beberapa contoh. Ada beberapa contoh di sana bisa kita lihat. Oke, bisa kita lihat ya di sana ada di halaman 108 nomor 7. Nomor 7 kita baca. You can calculate the average speed of the train. Jadi kalau kita ini bisa menghitung kecepatan rata-rata perjalanan kita. Kita bisa menghitung kecepatan rata-rata perjalanan kita dengan cara apa? Dengan cara membagi jarak, total distance, jarak dibagi dengan waktu. Misalkan jaraknya 100 km. 100 km waktu yang ditempuh adalah 20 menit. Atau 60 menit atau 50 menit. Ya, kita ambil contohnya misalkan waktu yang ditempuh adalah 50 menit. Maka bagaimana kecepatan rata-ratanya? Berarti kita bagi antara 100 dibagi 50. 100 dibagi 50 menit berarti ya, jarak 100 km dibagi 50 dapatnya berapa? 150. 100 dibagi 50. Dapat? Dapat berapa? Dapat berapa? 100 bagi 50? 2. Dapatnya 2. 100 dibagi 50 dapatnya 2. Maka kecepatan rata-ratanya adalah 2 km per menit. Seperti itu contoh ya. Kemudian kita lihat di nomor 8. Kita lihat di nomor 8. Nomor 8 itu the car travel from point A to point B in 2 hours. Sebuah mobil itu berjalan dari point A ke point B dalam waktu 2 jam. The distance from point A to point B is 120 km. Jarak dari poin A ke B itu 120 km. Nah,
To calculate the car's average speed for this trip, divide 120 kilometers by 2. Untuk menghitung average speed-nya, maka kita hitung 120 dibagi 120 dibagi 2. Ya. 120 dibagi 2. Berapa 120 dibagi 2? Caranya 12 dibagi 2. Nah, betul. Sama dengan 6. Nah, ini nolnya kita pindahkan ke belakang. Jadi 60. 60 kilometer per jam. Kilometer per jam. Per hour ya. Per jam. Nah, seperti ini cara menghitung untuk average speed-nya. Nah, jadi maksud dari 60 km per jam ini, ya, maksud dari 60 km per jam ini artinya apa? Artinya mobil tersebut menempuh jarak 60 km setiap 1 jam. Maksudnya begitu. Ya. Jadi maksud dari kilometer per hour ini adalah 60 km dalam jarak 1 jam seperti itu. Ya. Jadi itu untuk nomor 8. Sekarang nomor 9. Nomor 9, the car traveled 231 kilometers from point B to point C. Ya. Sebuah mobil ini berjalan 231 km dari poin B ke poin C. In 3 hours, dalam waktu 3 jam. Dalam waktu 3 jam, dia menempuh jarak 231 km. Bagaimana cara menghitung average speed-nya? Sama seperti tadi. Kita hitung average speed-nya, maka jarak dibagi waktu. The distance divided by time. Jaraknya berapa tadi? Nomor 9 itu. Jaraknya 231. Ya kan? 231 kita bagi ya, bagi berapa? Berapa waktunya tadi? Bagi 3 jam, 3 hour. Sudah seperti ini. Kita hitung, bagikan 231 dibagi 3. Hasilnya berapa? Mister minta siapa ya? Mister minta Rasya. Terima kasih. Rasya, silakan nyalakan mic-nya. Dihitung 231 dibagi 3, coba Rasya. Halo Rasya. Mana Rasya? Oh, hilang. Orang yang atau siapa nih yang mau dapat nilai tambahan? Silakan. Yang mau dapat nilai tambahan, dibuka mic-nya, langsung ngomong. Hasilnya hilang. Ya, nggak ada. Ya Allah. Maaf, Mister mau tanya. Dia tanya apa? Karim, pelajaran apa ya? Science dong.
Science dong. Mana tadi? Ini nggak ada yang mau nih. Hitung nih. Emang kenapa, Ren? Karen lupa sama Mr. Agung ya? Saking lamanya belajar di ya Allah, nggak ada yang mau nih. Udah deh, kita hitung. 231 dibagi 3. Berapa? 77. 70. 77. Iya, bagus. Dari tadi Mister tunggu itu. Dari tadi Mister tunggu. Gak keluar suaranya. Ya, jadi 77. 77 kilometer per berapa di sana, waktunya berapa? Kilometer per hour. 77 atau 77 kilometer per hour. Nah, sekarang kita lihat di halaman di nomor 10. Coba kita lihat nomor 10. Ini bisa hapus dulu. Dilihat di nomor 10-nya. Coba. The car travel 90 km from point C to point D. Mobil ini berjalan 90 km dari C ke D in 2 hours. Jadi dalam waktu 2 jam. 90 km dalam waktu 2 jam. Maka kita hitung average speed. Caranya bagaimana? Silakan isi di share screen-nya ya. Isi di sini ya. Mister minta tolong. Apa ya? Siapa yang mau nih? Jika terpaksa minta tolong. Mister minta tolong. Rafka silakan ditulis di sini, Rafka. Tulis di sini. Coba. Pada hilang. Ayo, Rafka. Catat di sana. Jadi jaraknya tadi berapa? 90 km ya. Semuanya. Jaraknya 90 km. Waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Waktu yang ditempuh adalah 2 jam. Maka kecepatan rata-ratanya berapa? Ini jarak 90 km. Ya. Bagi 2, iya betul, Nina ya. 90 bagi 2, betul Nina. Bagi 2 jam, 2 hour. Ya, 2 jam. Sama dengan berapa? Tadi kecepatan rata-ratanya. Oke, jawab ya, Nina bagus. 45. Bagus ya. Ya, terima kasih. 45 km per jam. Ini adalah kecepatan rata-ratanya di jarak C ya, dari poin C ke poin D. Ini adalah kecepatan rata-ratanya. Tadi 90 ini merupakan jaraknya atau distance. 2 jam atau 2 hours ini adalah time, dan hasilnya average speed-nya kita dapat 45 km per hour. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir ya, nomor 11. Nomor 11 itu total distance. What was the average speed for the entire trip from point A to point D? Ya.
berapakah kecepatan rata-rata dari keseluruhan perjalanan dari poin A ke poin D. Nah, ini gabungan. Total distance-nya berapa, total time-nya berapa. Tadi dari A ke B jaraknya berapa? A ke B. Tadi jaraknya berapa? Jaraknya dulu kita hitung. A ke B di nomor 8 jaraknya berapa? Berapa? Ayo. Dilihat di bukunya, A ke B berapa jaraknya? 100. Dinyalain kalau ngomong dinyalain mic-nya. Ya. 120. Loh, ada di nomor 8 kamu lihat. Itu jarak dari A ke B. Kemudian jarak dari B ke C. Dari B ke C. Ya. Hilang. B ke C 231. iya 231 seperti itu. Terus jarak dari C ke D 5 C ke D 82. C 90. 90 ya 90 maka semua keseluruhan ini jarak dari A ke D ini berapa? Jarak dari A ke D ini jadi berapa? Ayo. Berapa semuanya? Berapa jaraknya? Jawabannya 441. Iya, betul, bagus. Betul, seperti itu ya. Jadi ini kita jumlahkan semua. Yang ini kita jumlahkan semua nih. 120 ditambah 231 ditambah 90 kita jumlahkan semua. Dapat tadi 441. Nah, yang kedua, pertanyaan yang kedua total time-nya berapa dari A ke D? Kita ulang lagi. Time, waktu yang kita lihat sekarang. Dari A ke B dulu. A ke B, ini total time-nya berapa tadi? Waktunya? Dari A ke B waktunya berapa jam? 2 jam. 2 jam. Jawab ya, 2 jam. Terus dari B ke C? 3 jam. Dari B ke C ini 3 jam. Hilang. Ini 3 jam ya, B ke C 3 jam. Terus C ke D 2 jam. 2 jam. C ke D ini adalah 2 jam. Maka jarak semuanya jarak waktu semuanya, waktu tempuh semuanya ini dari A ke D berapa jam? 7 jam. 7 jam. 7 jam. Oke, good ya, bagus. Dari A sampai D ini memakan waktu 7 jam. 7 hour. Nah, makan waktu 7 jam. Nah, ini kita sudah dapat ya. Kita sudah dapat rata-rata jarak ya. Jaraknya kita sudah dapat semua kalkulasinya dari A ke D itu kan kilometer 441 kilometer. Nah, ini kita sudah bisa hitung di average speed-nya. Average speed-nya maka kita hitung 441 dibagi 7. Nah, 441 tinggal kita bagikan 7. Hasilnya berapa? 63. 63. Hasilnya adalah 60.
Ya, jadi total average speed-nya adalah 63 kilometer per hour, 63 kilometer per inilah ya, hasilnya ya. Jadi seperti itu cara menghitung di average speed. Jangan terkecoh dengan kalimatnya. Jangan terkecoh dengan kalimatnya, kamu harus benar-benar pahami. Di sini kan yang terakhir itu dipinta dari A ke B. Jadi dapat 63 kilometer per seperti itu ya. Untuk kali ini cara menghitung yang kemarin Mister kasih materi yang kemarin yang kalian Mister suruh kalian untuk mengantuk, jadi caranya seperti itu mudah banget ya, gampang sekali. Nah, setelah ini Mister ingin menyampaikan beberapa hal mengenai ujian PKK. Jadi nanti ujian PKK itu dari unit berapa aja, kemudian materinya apa saja, ya. Nanti selain ada di batasan materi yang diberikan pada kelas, bisa langsung sampaikan kepada kamu yang hari ini hadir, gitu ya. Ini jadi untuk penilaian kenaikan kelas itu soal-soal akan diambil ya, dari unit 6789 ya, dari unit 6. Kita buka lagi unit 6 itu tentang apa ya. Kita buka lagi unit 6. Ya. Nah, di unit 6 kita akan membicarakan mengenai meter atau unsur atau zat. Meter ini sedikit pertanyaan, ada 3 jenis. Ya, ada 3 jenis meter. Secara bentuknya ada solid. Yang pertama adalah benda, yang kedua liquid, benda cair, yang ketiga adalah gas. Itu ya, solid, liquid, dan gas. Ada 3 jenis. Oke, itu untuk meter. Kemudian cara mengukur meter itu seperti apa? Cara mengukur meter itu bisa diukur dengan ditimbang. Artinya dia dihitung berat atau masanya. Masanya, beratnya dihitung bisa. Kemudian bisa juga dihitung volumenya. Teknik-teknik menghitung volume seperti itu. Misalkan sudah pahami. Kemudian ada yang dimaksud dengan mixture. Ada yang dimaksud dengan mixture. Maksudnya mixture itu adalah combination of 2 or more substances. Jadi kombinasi antara 2 zat pembentuk atau lebih. Gabungan. Nah, ini jangan sampai lupa. Di mixture itu ada salah satu yang spesial yang dinamakan dengan solution. Jadi solution itu masih termasuk kepada mixture, tapi dia jenisnya khusus. Kenapa? Karena ada zat-zat yang larut di dalam. Zat yang larut ini disebut dengan solut. Ya, itu juga harus kamu pahami. Zat yang terlarut itu disebut dengan solut. Lalu bagaimana cara memisahkan antara mixture ini, benda-benda yang ada di mixture? Bahan-bahan yang ada di mixture kamu bisa pisahkan seperti apa? Cara memisahkan, boleh pakai saringan atau filtration, boleh pakai evaporation di luar, boleh juga pakai magnetisme, magnet. Itu hanya untuk mengingatkan Anda. Dan di meter ini juga ada yang dinamakan dengan physical and chemical change. Itu juga kamu harus memahami. Kalau fisikal itu yang berubah apanya aja, kalau kimikal yang berubah apa saja, seperti itu. Ya, jadi bisa kita ulang lagi, kita baca lagi. Lanjut ke unit 7, energi and heat. Lanjut ke unit 7, energi and heat. Nah, di sini yang kita bahas khusus di unit 7 adalah sound and light energy. Ada
sound energy. Ada sound energy. Yang pertama ada light energy. Ada energi suara, ada energi cahaya. Energi suara berasal dari apa? Dari vibration. Energi suara itu berasal dari vibration. Atau getaran. Sedangkan energi cahaya itu berasal dari benda-benda yang memancarkan sinyalnya sendiri. Ya, itu bisa kira udah kamu pahami bisa ya. Oh ya, yang sedikit agak perlu diingatkan lagi itu misal sifat-sifat dari cahaya. Nah, sifat-sifat dari cahayanya juga perlu diingatkan lagi. Kemudian ada yang dinamakan dengan heat. Heat ini adalah perpindahan panas. Heat ini adalah perpindahan panas. The transfer of thermal energy from one object to another object. Itu perpindahan panas ini disebut dengan heat. Nah, cara perpindahan panas ada tiga, ya, ada tiga. Yang pertama conduction, kedua convection, yang ketiga radiation. Itu jangan sampai lupa. Itu juga, ya. Lanjut, buka lagi ke unit 8, electricity. Nah, unit 8 electricity itu ada yang dinamakan dengan atom. Ya, unsur terkecil dari sebuah benda disebut dengan atom. Nah, atom ini ada lagi dalamnya, terdiri dari proton, neutron, dan apa? Elektron. Bagus ya, masih ingat berarti ada proton, elektron, dan neutron. Itu di dalam sebuah atom. Lalu bagaimana proses terjadinya static energy? Itu juga harus kamu ingat lagi. Seperti itu ya. Oh, gampang pokoknya cuma segitu aja. Terus kita terakhir lanjut ke motion and speed. What motion is, what speed is. Apa yang dimaksud dengan motion, apa yang dimaksud dengan speed. Motion itu gerakan. Setiap benda yang bergerak itu disebut dengan motion. Sedangkan speed itu adalah seberapa cepat dia bergerak, gitu. Ya. Speed ini ukurannya bagaimana. Seperti itu, ini juga sama, gampang banget. Tinggal dibaca-baca lagi untuk persiapan kalian di penilaian kenaikan kelas. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Rasya, mungkin ada pertanyaan? Nina? Ayu? Silakan. Mengenai soal PKK boleh, soal boleh. Iya Nina, silakan. Apa? Mister ada tugas ya? Oh ada dong. Hari ini ada dong. Tugasnya ada dong. Tugasnya apa? Tugasnya yang halaman 111 bagian lesson 2. Kan lesson 1-nya udah. Ya. Jadi tugasnya cuma yang ini aja, halaman 111 bagian lesson 2. Boleh kamu kirim melalui email. Ya. Email boleh. Tapi kalau nggak bisa email, ke WA juga. Ya silakan Nina, apa lagi nih? Boleh yang lain kalau misalkan nggak bisa ini di chat juga. Emang kapan PKK-nya nanti habis lebaran? PKK-nya nanti setelah. Mister, tugasnya yang mana? Halaman 111. Yang 2 sama 3. Yang ini nih. Yang bawahnya. Bukan ada atasnya kan udah dikerjakan. Tinggal yang ini yang bawah. Yang nomor 3-nya enggak. Nomor 2 dan 3 ya benar, 2 dan 3. Ya. Ada lagi? Nina doang nih yang nanya nih, yang lain mana? Udah, yang lain udah jelas ya. Udah jelas ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Mister masih ada waktu untuk mengerjakan halaman 111-nya. Jadi Zoom ya. Zoom-nya Mister sudahi sampai di sini. Halaman 111 kan yang bagian 3. 2 dan 3. Bagian 2 dan 3. Ya. Terima kasih, Mister. Ya, sama-sama ya.
Itu tugasnya silakan dikerjakan, masih ada waktu. Jadi Mister sudahi Zoom-nya. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya, ya jaringan dan sebagainya gitu ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.